pertemuan ini adalah pertemuan yang berkah insyaallah. Kenapa berkah? Satu, dalam silaturahim. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengannya dan sambungkan tali silaturahim. Wattaqullahal ladzi tasaaluna. Kamu saling meminta dengan namanya. Ya Allah, kabulkan doa kami. Itu kan waktu di Raudhah. Ya Allah, sampaikan cita-cita anak kami. Itu kan doa waktu di multajah. Atau dengan Asmaul Husna, atau dengan nama dan sifat Allah yang lainnya. Kamu saling meminta, itulah doa. Tapi kata Allah, jangan lupa sambungkan tali. Sebaik apapun tawaf kita, sa'i, ibadah di Masjidil Haram, ibadah di Masjid Nabawi, tapi kalau kita putus silaturahim, semuanya hancur tuh pahalanya. Termasuk tahajud, termasuk sholat 5 waktu, ya, termasuk puasa. Oleh karena itu Allah tuh sangat berpesan, turibat alaihimuddillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang menyambungkan tali silaturahim baik dengan Allah juga dengan sesama. Kata Ajejen, coba perhatikan ayatnya, Bu. Minan nas. Allah tidak nyebut minal mu'minin. Allah tidak nyebut minal muslimin, tapi minan anas ini kan manusia. Berarti kan ada Islam, ada kafir, ada munafik, ada paslon 1, paslon 2, paslon 3. Coba, Bu. Sekalian nih mau 14 Februari. Ya. Ada pas-pasan ya? Iya, minanas. Minanas yang intinya adalah umum, umat manusia, gitu kan? Yang saya katakan tadi lah, ada muslim, ada mukmin, ada Yahudi, ada Nasrani di situ kan? Ada paslon 1, paslon 2 kan masuk. Boleh kan penafsiran seperti itu, tapi kata Allah perbaiki hubungan. Artinya kalau Bapak 01 saya hargai. Ini yang benar, Pak. Jangan nyebut Bapak. Ini kan contoh. Jangan nyebut, nanti ketahuan. Pak Didit 01, Ajejen 01, saya masih netral, ini 03. Karena bajunya sama. 02. Yang penting kita saudara dan sebangsa. Ini yang dimaksud wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini yang benar. Karena saya bilang ke Pak Didit tadi, semua paslon orang Indonesia muslim semua. Prabowo, ya walaupun ma'alaf kan muslim. Ah, muslim bohongan. Jangan seuzon. Yang menentukan benar atau tidak hanya Allah. Kita nggak boleh komentator apa-apa di sini. Ini yang benar. Oleh karena itu, laksanakan demokrasi Indonesia. Karena itu hak kita. Bukan wajib, Pak. Kalau nyolok nomor 1, 2 aja bersalah. Hak Bapak mau 1, 2, 3 itu kan undang-undangnya hak, nggak bilang wajib. Kalau wajib takutnya kepada syariah. Jadi bahaya. Jaga boleh. Jadi inilah, mari kita hubungan yang baik dengan Allah, baik dengan sesama. Kebetulan lagi situasi politik, 14 Februari kita saling menghargai. Ya walaupun kita berbeda pilih, itu yang sering saya sampaikan. Yang terbaik bagi modal kita yang menganjurkan kebersamaan, persatuan sebangsa setanah air. Salaman kalau menang, salaman kalau salah, kita sebangsa. Itu the best, ya. Jadi hablum minallah, hablum minas. Kalau kita review ke umroh, kita ini sudah melaksanakan minallah minannas, Pak. Kelebihannya haji dan umroh itu adalah menghimpun warna-warna ibadah. Ya. Fisik. Siapa yang nggak capek? Duit. Semua rahasia lah, kita sudah keluar uang yang pokoknya berapa, belum untuk ini kan lebih dari seharga yang disampaikan gitu. Kemudian aman, kita alhamdulillah Indonesia aman, di sana juga aman. Terus di mana letak sosialnya? Kita sangat toleransi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bukan hanya masalah hubungan kemanusiaan, tapi hubungan ibadah kita toleransi, Pak. Bapak lihat gak orang yang sholatnya nggak ngangkat tangan? Lihat gak yang sholat tahiyat awal, tahiyat akhir itu juga. Artinya dia tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir kan beda. Ya, kalau di sono kan tahiyat awal tahiyat gini aja.
Tapi Indonesia 99% tahiyat akhir begini kan. Di sono kayak tadi kita nyalahin nggak? Bapak berani nggak sama orang Mesir? Hoi salah tuh. Ini tahiyat akhir. Nggak ngerti kan? Paling dia senyum karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan itu terjadi hubungan yang harmonis ketika tidak paham bahasa, tapi yang keluar senyuman loh Pak. Hei salah duduknya, dia senyum, kita senyum. Terus kita ngomongin nggak bisa lagi bahasa Arabnya, udah diam kan? Akhirnya dibiarin aja duduknya begitu, aman kan? Ada ibu-ibu Ciamis ketemu orang Turki di Nabawi ngomong kayak yang bener, satu bahasa Turki, satu bahasa Sunda, sama senyum. Yang diomelin nggak tahu. Padahal yang satu lagi berkeluh kesah tasnya kehilangan, yang orang Turki lagi nungguin bapaknya di mana. Ngomongnya beda kan? Tapi kita paham nggak? Ya pura-pura paham kan? Nggak memang paham dua-duanya. Itu yang terjadi di umroh dan haji itu minanas Pak. Hubungan antar manusia, kebetulan orang Turki Muslim. Ya, kita pernah nggak marah ketika mau sholat kemudian didupak punggung kita sama orang yang mau nyuruh ke depan? Marah nggak? Tidak. Dia ngelirik kita senyum, dia ke kita juga senyum. Itulah makanya ada minallah, ada minannas. Terus yang Imam Syafi'i, maaf nih, yang di kunut subuhnya di tanah air kunut. Apa di Madinah maksain kunut? Toleran banget kita Pak dengan perbedaan madhab. Kalau maksain kunut, batal sholat berjamaah kita kan. Nah itu satu pelajaran dari haji dan umroh. Oleh karena itu haji umroh tidak semua orang mampu. Ya. Karena di umroh itu sudah ada nasab bagi orang yang mampu. Tidak semua orang mampu. Tapi ada orang yang dimampukan oleh Allah. Siapapun pasti akan berangkat. Ya, haji umroh itu bagi orang yang mampu. Tetapi kalau Allah memampukan, siapapun bisa berangkat. Nah itu sudah dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, jadi kembali wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ada makna silaturahim. Yang kedua ada silatul ilmi. Harus ada poin silatul ilmi. Tidak hanya bertemu salaman, sehat Bu di Ciracas, sehat alhamdulillah. Yang di Bekasinya, siapa tanya saat kita bertemu tadi kan. Kemudian tidak hanya makan-makan, ya, tidak hanya makan secara fisik, tapi ada juga makanan secara rohani. Itu yang dinamakan silatul ilmi. Maka yang baik di dalam silaturahim itu juga ada nasihat atau nasihat menasihati. Ini sesuai dengan kerangka surah Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Demi masa demi waktu manusia itu bakal binasa atau dalam kerugian, kecuali orang yang memantapkan iman selalu, kemudian gemar beramal soleh, kemudian ketiga saling nasihat menasihati. Maka kita sudah dapat poin 2 dalam agama. 1, sunnah Nabi silaturahim. Walaupun yang hadir di sini berbeda paslon, maaf karena musim politik, tapi kita yang dikuatkan oleh kita adalah silaturahimnya. Berbeda paslon, kita sebangsa setanah air, apalagi muslim. Ini the best Pak. Insya Allah politik kita dalam real, dalam siratal mustaqim. Insya Allah benar kita nih dalam perpolitikan. Kemudian silatul ilmi, ya ini yang saya sampaikan. Saya Ajejen adalah orang yang dipilih oleh Tuhan saat ini. Sababiahnya travel nusil dan aliyah wisata, tapi hakikat kan Allah. Ya kan apa yang wama bikum min nikmatin paminallah, apa saja yang terjadi itu kan hakikatnya dari Allah. Dulu saya nggak mikir-mikir mau jadi pembimbing haji dan umroh, sebelum haji dan umroh saya tukang baca doa, saya ceramah. Ada orang kaya di samping Lolita dulu, orang Pertamina. Saya lagi KKN di Pondok Ranggon, kuliah kerja nyata asyafnya. Di bel, Pak Ustadz harus ngasih ceramah. Saya belum haji Bu, saya balik lagi KKN. Ingat gak Umi Ida, istri saya ingat gak? Pulang bawa ikan, karena dikasih ikan dari sana banyak. Set. Sampai rumah istirahat, langsung saya ke rumah. Yang sekarang tuh anaknya Mirasta itu Bu, Mirasta, Pak Mirasta yang dulu di Gading. Bapaknya orang Pertamina. Saya ceramah belum haji Pak Dede. Kemudian saya pernah di bel juga oleh almarhum anggota DPR
yang rumahnya di Blueperindu siapa ya? Yang anggota DPR tuh. Nah, saya belum haji juga. Waktu itu saya tukang baca doa orang mau berangkat umroh haji. Lama-lama saya kepingin kapan ya saya gitu. Tahun 2000 saya berangkat. Sampai sekarang nggak putus. Jadi nggak pernah memimpikan. Berarti ini kan sudah kodarnya Allah. Ajajan juga kodarnya Allah. KDD umroh semua kodar Allah. Kalau hakikatnya sababiahnya memang karena kita punya duit. Artinya sudah mampu. Gitu ya. Nah, secara ilmu orang yang sudah mampu tapi nggak berangkat dengan sengaja, silahkan mati Yahudi atau Nasrani. Hadis sahihnya kan gitu Pak. Orang yang sudah mampu untuk haji dan umroh tapi tidak berangkat dengan sengaja dengan alasan yang dibikin-bikin, kan kata Nabi silahkan mati mau kafir atau Yahudi atau Nasrani. Kan ancamannya gitu. Maka manis tato'a ilaihi bagi orang yang mampu. Bagi yang belum mampu, nggak ada kewajiban untuk umroh, untuk haji. Bahkan sholat Jum'ah di tanah air itu adalah hajinya orang-orang yang belum bisa berhaji. Ini ilmu kan? Jadi ketika silaturahim harus dapat ilmu. Nah, yang diangkat adalah silaturahim, iman, takwa, kebersamaan. Rajin-rajinlah kita duduk di majelis ilmu, apa fikih dan lain-lainnya. Kenapa? Kan itu untuk bekal kita menuju akhirat dan untuk ibadah kita kepada Allah supaya benar sesuai syarat dan rukun. Itulah ilmu. Maka di dalam silatul ilmi pun harus ada syarat. Saya diajarkan oleh guru di pesantren dalam Ta'limul Muta'alim, ya Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang disyarahi oleh beliau, bahwa berguru, berilmu itu harus punya guru. Satu, yang kedua, dan harus bersanad. Yang ketiga, dan harus musofahah. Saya dengar kakak kemana di pesantren. Inilah berguru, bersanad, bermusofahah. Ajejen juga di pesantren. Inilah berguru, bersanad, bermusofahah. Bapak-bapak ke masjid. Tadi saya undang alumni Ajajen juga, tapi di Aliyah Wisata, Bu Titin, guru TK. Saya undang, tapi lagi di Majlis Taklim. Nah itu berguru, bersanad, bermusofahah. Bapak-bapak ibu di Majlis Taklim masing-masing yang di Al-Huda dimanapun, di situ ada ustadz, ada ustazah, itulah berguru, berilmu, bermusofahah. Kecil-kecilnya mah Pak Didit sekarang nih. Sekarang nih, gurunya saya. Ini guru, walaupun nggak ngomong. Guru. Kan waktunya saya yang ngomong, ini diam aja. Kan udah di KPPS ini. Ini berguru Pak. Berguru, bersanad, dan kita langsung. Ini musofahah. Ini yang ngaji yang benar, yang kayak begini. Bukan dari hanya Google doang. Pusing ketika nggak ngerti Google maksudnya apa, nggak jawab. Di YouTube walaupun penceramah hebat, ketika pusing nggak jawab juga. Ada yang ngaji di YouTube ya, termasuk saya. Saya yang paling saya dengar Ustadz Adi sama Gus Baha. Dua, bukan yang lain jelek. Ya. Abdul Somad juga senang, tapi sekarang lagi dua orang ini saya lagi suka bener ini. Di zaman-zaman politik nih, ini yang dua yang saya pegang. Sama ya? Itu. Kenapa? Karena orangnya menganjurkan kebaikan, kebersamaan. Silahkanlah paslon berbeda, nggak apa-apa. Itu kan yang dua nih sekarang. Saya cukup dua dulu karena kalau banyak-banyak pusing. Tapi ketemu enggak? Ketika saya mau nanya, Gus Baha enggak jawab juga. Nah itulah kendala kalau ngaji di YouTube. Nah maka tetap yang bagus tuh berguru, bersanad, bermusofahah. Bersanad tuh kata Ustadz Kamil apa? Gurunya Abah Syukur. Abah Syukur di mana ngajinya? Di Pondok Pesantren Kresek, ada di Bayongbong, di Limbangan, di Garut, di Galumpit. Saya 15 pesantren Pak. Di sini di Jakarta enggak ngaji di Jakarta, saya di Garut. Ini yang berguru maksudnya ya. Tapi nggak lama-lama, tapi jelas berguru, bersanad. Guru-gurunya ada yang keluaran dari Buntet Cirebon, ada yang asal-usulnya adalah muridnya Syarif Hidayatullah gitu kan. Nah kalau ketika ke Syarif Hidayatullah, dari mana? Itu Syarif Hidayatullah sampai ke Nabi. Ini yang namanya bersanad. Jadi walaupun hanya satu kitab Pak, kita ngaji, berguru, bersanad dan bermusofahah, itu lebih soheh daripada banyak kitab tapi tidak digurukan. Nah ini namanya berguru, bersanad, bermuso. Maka kata guru saya kalau punya amalan itu harus 3 syaratnya: berguru, bersanad, bermusofahah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Insya Allah dijaga dari hal-hal yang membahayakan di malam itu.
Kalau Bapak dapatnya dari mujarobat, buku-buku doa itu yang plus dukun di situ, nggak sohe. Diamalin kita, nggak dikabul-kabul, pindah ke ayat dinar. Nggak dikabul juga ke sholawat Jibril. Nggak dikabul juga sholawat Naria. Semuanya dikabul. Gelo saya buku dibalangkan ku aing. Bohong nih buku, ujungnya begitu, Pak. Kalau ujungnya begitu masih mending. Kalau kayak teman saya Wahidin dulu gila. Saya punya marabot al-huda gila, Pak. Kenapa? Berguru salah ya. Mau Torekot Naksabandia, abah sepuh di Tasik yang dilakukan oleh Abah, tapi nggak berguru, lewat buku. Panas, nggak ada yang bisa ngademin, Pak. Gila. Berapa gilanya? 2 bulan. Itu tanya Umi Ida. Karena teman saya yang ngobrol, tiap terjadi gila yang didatangin saya. Bubu, tutup pintu, kunci, takut saya juga. Ini kenyataan bener. Itu kalau ngaji nggak berguru ya Milnya, kayak begitu. Jadi nggak boleh lah kalau ngaji harus berguru. Apalagi saya nitip pada Didit bener, ibu-ibu semuanya jangan suka share ilmu agama yang kita sendiri nggak paham. Jangan dah. Yang kita share itu yang kita amalkan dan kita paham supaya orang kita yang mengikuti bermanfaat. Ini pas ditanya ini dari mana sumbernya, tahu saya juga dari sebelah. Tetangga sebelah katanya, maksudnya grup sebelah. Ya kan nggak jelas. Jadi kalau mau nge-share di grup tentang agama yang kita sudah belajar, kita ngamalin, kita paham, share. Itu bermanfaat daripada share sono, share lagi. Itu sampai lecet. Ada kan nggak saya omelin nih? Saya mimpi bertemu Nabi, kata Syekh penjaga kuburan Nabi. Kan sering tuh di-share bahwa tahun ini tahun akhir zaman akan terjadi. Wah, terus amalkan ini. Ini sumbernya dari mana? Itu tiap tahun selalu di-share masalah itu. Janganlah yang gitu. Jadi kita share atau paling kita ya, lagi masak apa nih? Sayur asem. Nah, itu bolehlah mendingan gitu aja. Terus asemnya dari mana belinya? Gak usah kecapean nanya asemnya dibeli dari mana. Itu orang gak ada kerjaan. Yang jual siapa lagi? Yang jual siapa? Laki apa perempuan? Nah, yang begini yang bikin ribet. Lagi masak nih, sayur asem udah. Boleh dong kirim. Nah, itu boleh. Di Bluetooth aja ya, di Bluetooth. Tinggal ngambil. Ini satu bentuk ilmu, maka harus ada silatul ilmi. Kemudian ada silatul doa yang ketiga, Pak Didit. Udah silaturahim, dapat ilmu, walaupun mungkin hanya wawasan ya tentang silaturahim atau tentang ilmu. Ada silatul doa. Apa kekuatan doa? Saling mendoakan. Maka di Nabi itu Pak Didit nggak ada acara seperti ini. Nabi kan pernah umroh sekali ya. Kemudian Nabi reunian, nggak ada. Berarti kita bid'ah, iya bid'ah, nggak ada dari Nabi. Susah ada mobil. Iya, contoh ya, Nabi pernah haji pernah sekali kan. Apakah Nabi pernah silaturahmi alumni bersama Nabi Muhammad di musola Al-Huda? Nggak ada itu. Terus bid'ah, iya bid'ah. Nabi kan keburu apa setelah haji? Nah artinya walaupun tidak ada dari nabinya, tapi ini kerangka agama. Maaf Pak, kita masalah bid'ah nih. Karena banyak orang salah kaprah memahami bid'ah. Padahal yang dilakukan sekarang ini sudah bid'ah semua. Sementara hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang enggak ada dari Nabi bid'ah sesat, dan yang setiap sesat ke neraka. Jadi kalau letterlek hadis ini ngumpul di rumah Pak Didit 4 Februari bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat kena neraka. Pasti ustadznya juga kena neraka. Semua kena neraka. Apalagi ditambah kayak gini. Nggak ada nyuruh-nyuruh Nabi harus ada gini, jago nggak ada. Yang nyuruh ada gini cuma Ustadz Rahmat aja, Bu. Paham nggak, Pak? Jadi ini masalah budaya. Nah, budaya jangan disesatkan. Kalau Bapak di Maklah di Mekah, orang meninggal dari Masjidil Haram yang mukimin Mekah itu ke Maklah. Kalau yang haji umroh sekarang ke Soraya dekat Mina. Coba ikutin, Pak. Selesai dikuburkan nggak ada tuh talqin. Wahai mayat, sebentar lagi ada munkar nakir datang akan bertanya. Itu ada hanya di Pondok Kelapa aja yang gitu-gitu. Di sini nggak, di sana nggak ada. Begitu kubur selesai, paling yang ke kuburan itu yang ikut menguburkan, bertemulah keluarganya di tenda bagian luar, dia berderet pakaian putih,
salaman tepak dada, salaman tepak dada. Itu cara takziahnya orang Mekah sampai sekarang. Terus malam nanti, malam ke-1, Ustadz Kamil tolong bawa jamaah ya, kita tahlil. Oh, wah di situ. Enggak ada. Kok di Indonesia ada? Nah, ini yang kita harus apik benar dalam memahami agama. Oke lah, di sana nggak ada tahlil, tapi gaya tadi ada. Yang di zaman Nabi nggak ada. Berarti kan budayanya tetap ada. Dan itu budaya, jangan disalahkan. Itu budaya, kata Nabi, urusan dunia urusan marane kabeh. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tentang agama, tentang dunia kalian yang lebih tahu. Maka ketika para pedagang Arab ke India, ya, ke Gujarat, dari Gujarat ke Samudra Pasai, Aceh, kemudian asimilasi, artinya di sanalah terjadi pernikahan dengan orang-orang Aceh di sana, maka berkembanglah anak-anaknya. Nah, pedagang ini jangan disangka pedagang, Bu, termasuk ulama itu. Disitulah berkembang sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Lahirlah Syekh Syarif Hidayatullah. Siapa itu yang wali-wali Songo itu kan dari situ. Berkembanglah sampailah para ulama sekarang. Kan awalnya dari situ. Nah, itu ketika para pedagang sampai ke Samudra Aceh, budayanya beda. Mau nyebarin Islam tuh kagok. Maka adaptasi dengan budaya yang ada di Aceh saat itu. Ketika ke Jawa lebih aneh lagi, Pak. Karena orang Jawa, saya nggak kebakar rumah gara-gara keris saya. Kan gitu orang Jawa tuh. Ini biang kerok bid'ah tuh dari Jawa, Pak. Jangan marah dulu, kan masih koma. Masih koma. Wah, saya alhamdulillah nih. Saya kuat jalan dari Jawa Tengah ke Garut. Nih, Batu Cincin. Itu kan orang Jawa. Nah, ketika wali masuk ke sana, yang tadi asimilasi di sana, Pak, berat mendakwah. Belum kesukaannya itu kan cepot, dewala, smart, itu kan dari situ. Dan itu animisme, dinamisme, kepercayaan kepada roh-roh dan kekuatan benda. Belum lagi bangsala, natur, bakar kemenyan, yang menyuguhkan kepada para roh-roh, gitu kan. Mau tandur, tani, kemenyan di tiap sudut padi itu kan animisme, dinamisme yang kata orang kita itulah budaya Hindu. Nah, wali berat, gimana nih caranya? Maka kita bikin wayang juga, tapi diganti jadi Ali, jadi Abu Bakar, jadi Umar, soko gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi yang nama-nama tuh diganti. Dia bikin show, silahkan nonton gratis, tapi syahadat dulu. Dia nggak ngerti syahadat waktu itu orang Jawa. Apa itu syahadat? Asyhadu alla, kata para wali. Asyaduaan, kan gitu kata mereka. Karena belum bisa nyebut. Sama dengan yang mau nikah belum bisa syahadat. Kata asyhadu, asyadu, alla ilaha, duaan, kan gitu. Akhirnya benar. Nah, akhirnya oke lah, salah juga. Yang penting tiada Tuhan kecuali Allah Muhammad. Udah masuk, Pak. Pas masuk kaget, kenapa Dewala nggak ada, Cepot nggak ada, yang ada Ali, kegagahan Ali, Umar. Akhirnya ini siapa mereka? Inilah sahabat Nabi. Itu siapa? Muhammad, utusan Allah. Berikrarlah syahadat di para wali, maka muslim. Itulah dakwah budayanya para wali. Makin kesini makin orang banyak, jenuh, maka diadakanlah musik. Ini asal-asal musik, Pak. Tapi musik-musik kayak obat ati iku ono 5 perkor, itu kan hadis Nabi. Kemudian dinasyidkan oleh para wali, yang dimasurkan oleh itu sang penyanyi pop religi itu. Gitu kan? Nah, akhirnya nyanyi mereka, tapi nyanyinya obat hati ada 5. Hiji. Oh, enak ya isinya. Nah, akhirnya seni pun dijadikan alat media dakwah oleh para wali. Oleh karena itu, ketika ada ustadz disambil seni tapi seninya yang benar, jangan dianggap itu sesat, gak boleh. Itu supaya orang tertarik, walaupun di zaman sekarang bukan itu lagi. Zaman sekarang ini teknologi. Karena abad 2000 kata Patrika Aburden di Megatrend 2000 adalah abad modernisasi. Maka dakwah pun harus ada unsur itu. Digital ya. Sekarang lah zaman-zaman digital kan. Harus. Sekarang ibu nggak usah ketemu Abdul Somad, ngapain jauh, Bu? Klik TikTok Abdul Somad. Masalah tahlil apa hukumnya, Ustadz? Klik aja tahlil kata Ustadz Somad, klik. Tahlil kata Ustadz Ade, klik.
Saya mau dengerin ustadz Persis dari Garut, klik aja. Persis Garut masalah tahlil, beda semua, neraka semua, gak apa-apa. Lihat aja. Itu kan sekarang, Bu. Itu artinya sudah digital dan tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Persis pun ada dalil-dalilnya. Di sini pun ada dalil-dalil. Jadi kan dari pemahaman atau penafsiran. Maka kita akan menjadi kaya dengan ilmu. Nah, inilah zaman sekarang. Oleh karena itu media dakwah para wali songo sudah di zaman sekarang sudah ketinggalan. Kenapa? Zaman media. Tapi jangan bilang wali songo nggak selesai dakwahnya, tega amat. Lah kita bisa ngaji bak juga dari situ kan. Ada yang bisa ngaji bak dari emaknya, nggak ada, semua dari guru kan. Nah itu, ini zaman media. Maka bagi alumni haji dan umroh ada satu pelajaran yang sangat besar. Kita sudah beruntunglah dibanding umrohnya Buya Hamka. Buya Hamka atau umrohnya Idam Khalid, tokoh NU sama tokoh Muhammadiyah. Kenapa? Karena mereka mah pakai kapal laut. 1 bulan loh di laut. Kalau kita 9 jam aja udah ngeyer. Ya, ingat gak Bu, pas mau take off, Bismillah, ya Allah selamatkan. Tuh, Ustaz ada apa? Enggak, ini pesawat ada angin gede. Udah selesai 2 jam di atas, sudah tenang. Buka, nonton film kan di kursi. Wih, India, lupa sama doa tadi. Yang lain baca Quran. Pas mau turun, tutup lagi. Astagfirullah, ya Allah, mau turun. Walaupun begitu kita 9 jam Pak, dulu 1 bulan. Betul gak? Ini zaman. Mungkin nanti mah ada yang lebih cepat lagi. Nah oleh karena itu bagi jamaah umroh saat ini harus banyak bersyukurnya. Kenapa? Madinah Mekah pakai kereta cepat. Pakai bis-bisnya ber-AC. Dulu Nabi onta dari Madinah ke Mekah. Yuk kita haji kaya Nabi, ya pakai onta. Mau? Gak ada yang mau lah. Keburu ditutup Masjidil Haramnya dalam periode berikutnya. Enggak, Nah ini ada orang yang haji harus seperti Nabi. Ya Nabi kayak apa? Ke Mekahnya aja pakai onta. Enggak mesti kan Pak. Terjadilah perdebatan saya dulu di zaman Alia tentang tawaf wada. Ada satu orang yang mau habis tawaf wada langsung pulang. Kekeh Pak. Saya dengan sabar, karena kan orang awam harus dihadapi dengan sabar. Dia orang doktor S3 Amerika. Tapi masalah agama kan kita paling jelek-jelek, kita S2. Kita pernah nyantri ya. Ya lebih tahu kita. Tapi cara ngadepinnya apa? Sabar. Oh dia belum paham bahwa check out itu pulang, apalagi habis Jumat. Ya habis Jumat loh. Iya. Habis Jumat itu kan keluar orang banyak. Sementara jam 2 harus check out. Itu jam 2 masih macet dari Masjidil Haram. Hanya baru kita keluar bisa 3:30 kan. Itu si bapak baru nyadar Pak Didit. Bener ya Ustadz, tidak harus seperti Nabi. Iya Pak. Yang tawaf wada harus pulang seperti Nabi, iya. Tapi kemudian caranya tidak harus seperti Nabi. Karena Nabi mah cuma beberapa orang zamannya. Tawaf, kadang Islam juga pakai tongkat kan, bismillah, tongkatnya di Hajar Aswad. Itu kan, Nabi juga pernah langsung. Nabi keluar tawaf pada langsung di depan Masjidil Haram tuh onta diikat, naik belenyeng. Nah sekarang bisnya ke depan Masjidil Haram bisa nggak? Ya nggak bisa. Apalagi hotelnya kayak kemarin di ujungnya gitu ya. Ya Allah, kami untung ambil kuat genut-genut juga. Saya selesai sa'i Pak, ya Allah ke hotel jauh. Maka jamaah duluan saya naik taksi doang sama Ustaz Adi. Nah kan beda kondisinya Pak. Taksi pulang pergi. Ya, artinya kondisinya sudah beda. Maka Bapak ketika memahami agama jangan letterlek. Iya. Itu bahaya. Ini zaman sekarang ini Pak. Jadi kalau setelah tawaf wada ternyata check outnya harus jam 1 malam, padahal tawaf wada selesainya jam 2 umpama, ya kondisi pulang sebelum subuh juga nggak apa-apa. Kenapa? Kan keluar masuknya itu nggak gampang. Nah itu satu contoh. Oleh karena itu bersyukurlah di zaman ini adalah zaman yang sudah penuh kemudahan. Tetapi lagi Allah menguji dengan aturan harus selalu pakai ihram ya. Bahkan kita bohong sama Allah sama Nabi tawaf wada kita pakai ihram. Fikihnya nggak ada. Fikihnya tuh baju bebas Pak. Bohong. Tapi karena kondisi aturan Masjidil Haram aturannya seperti itu. Kalau kita nggak pakai ihram, kita tawafnya di lantai 3. Yang seharusnya selesai mungkin 45 menit itu bisa 3 lipat. Berarti bisa 3 jam kurang baru selesai tawafnya doang. Mau Pak?
Sebelum jamaah bilang nggak mau, saya duluan nggak mau, saya juga capek Pak. Ya, akhirnya terpaksa kita pakai ihram. Mungkin aturan sekarang ini. Di Madinah ke Raudhah harus ada tasyrik. Nah ini aturan yang harus kita sabar. Oleh karena itu apapun alasannya, yang sudah berumrah bersyukurlah. Ya kesimpulannya karena sudah duhur Bapak, silaturahim kita sudah dapat, silaturahmi alhamdulillah. Saya yang menyampaikan, mudah-mudahan di dalam hidayah Allah. Silatul doanya insya Allah sebelum penutup ajajan apa saya doa? Abah aja kayaknya. Kemudian yang keempat terakhir Pak, yang jangan lupa tuh Pak Didit, semua jamaah menitipkan kepada saya harus ada poin 4. Silatul batni, dahar, makan maksudnya. Menyambung perut, maksudnya makan. Karena kita berangkat kosong, pulang harus dalam keadaan kenyang. Itulah ilmu burung tawakal. Demikian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya Allah ya Rabbana, di tengah-tengah kami hadir Pak Didit dan Ibu beserta keluarga yang telah menerima silaturahim alumni Umroh Nusil 18 November 2023. Semoga apa yang telah Pak Didit ikhlaskan dan Ibu menjadi keberkahan. Apa yang dijamukan kepada kita Allah lipatkan ganda pahalanya. Tempatnya menjadi saksi kelak di akhirat bahwa ini adalah tempat untuk berbuat kebaikan. Berkah umur, berkah rezeki, keturunan soleh dan salihah. Ya Allah ya Rabbana, di tengah kami juga hadir adindaku, Ustadz kami bahkan dengan istrinya. Beliau proses perjuangan dakwah yang cukup kental dengan segala hal yang dihadapi, tapi kami mohon berkahkan ilmunya, berkahkan rumah tangganya, berkahkan rezekinya, berkahkan keturunannya, capailah hajat dan cita-citanya. Di tengah-tengah kami hadir juga ajejen, ya, ada Umi Ida istri saya Bu, ada Bahana adik saya, ada Nung Solea adik saya, diberikan keberkahan. Juga Bapak Ibu yang saya lupa namanya, mohon maaf, alumni umroh yang hadir baik yang tidak hadir, Allah berkahkan. Amin. Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat kami. Allahumma nawir qulubana, ya Allah sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Kama nawartas samawati wal ard, seperti Engkau telah menyinari langit dan bumi. Jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa manfaat. Jangan jadikan pertemuan ini adalah yang membawa laknat-Mu ya Allah. Jadikan kami dalam kebersamaan, dalam persatuan, dalam ukhuwah. Walaupun dari sisi pengamalan agama mungkin kami berbeda dalam madhab, dalam perpolitikan kami mungkin berbeda dengan pemilihan paslon, tapi satukan hati kami, satukan langkah kami untuk tetap berjuang di jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, kembalikan kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Kembalikan kami untuk bisa bertawaf ya Allah. Kembalikan kami untuk bisa berdoa di depan pintu multajam ya Allah. Kembalikan kami untuk bisa sa'i Safa dan Marwah ya Allah. Kembalikan kami untuk bisa berdoa di Raudhah ya Allah. Kembalikan kami untuk kami bisa bersalawat di depan makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan juga keluarga kami, teman kami. Ya Allah ya Rabbana, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikan kesabaran kepada mereka yang tertimpa musibah. Wabil khusus untuk Ustazah Hajah Masyito yang setelah umroh ia kehilangan suami yang tercinta. Tapi itu adalah sudah qada Allah, qadar Allah. Semoga almarhum Kiai Haji Abdul bin Zain diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya. Juga untuk almarhumah Hajah Ida Subli, Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, hindarkan daripada siksa kubur. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alha umratan maqbulah. Allahumma ij'alha umratan maqbulah. Allahumma ij'alha umratan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan tuan rumah sepatah dua patah kata. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita hari ini ngumpul dalam kondisi sehat semuanya. Amin. Sehat. Salam datang kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kita di yaumul akhir nanti. Amin. Kita sampaikan Bapak Ibu semuanya terima kasih kehadirannya di rumah kami di Jamrud ini. Semoga ini bukan hanya sekali inilah ya. Amin. Kita satu akan lagi apabila dimanapun berada sehingga silaturahmi kita tetap terjaga. Semoga mohon maaf mungkin ada salah kurang semuanya ya, seadanya dari kami. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu bapak-bapak kita sholat dulu ya. Ibu-ibu mau makan mau sholat terserah ibu-ibu ya. Yang jelas kita mau sholat dulu. Ya. Ya. Di masjid ya? Ya di masjid aja Pak.